Shalom saudaraku. Kita berjumpa lagi, kita akan belajar lagi. Ini adalah bagian dari seri pengajaran keluarga. Banyak hal kita sudah pelajari. Dan saya berharap setiap orang itu membuka dirinya. Kali ini kita akan belajar menemukan 4 potensi konflik pertama. Jadi ada menemukan. Artinya emang harus ditemukan. 4 potensi konflik pertama dan cara mengatasinya Perhatikan, ini baru potensi konflik. Kapan itu bisa diketahui? Ya ketika engkau belum menikah lebih baik. Engkau belum menikah itu lebih baik. Tapi kalau potensi konflik itu baru muncul setelah kamu menikah, ya apa boleh buat? Hadapi dengan bijak, hadapi dengan sabar. Bicarakan dengan pasanganmu, bicaralah dari hati ke hati. Apa boleh buat? Karena potensi konflik setiap pasangan itu berbeda. Bahkan dalam sejarah konseling pranikah, saya ini hitungannya memulai konseling pranikah itu berarti sudah berapa belas tahun atau berapa puluh tahun. Bayangkan saudara. Yang saya hadapi itu sampai pada jumlah ratusan pasang. Saya nggak berani mengatakan ribuan, saya belum pernah menghitung sampai ribuan, tapi ratusan pasang. Setahun itu, waktu itu ya, dalam jemaat yang besar dengan jemaat tercatat 16.500 dengan kehadiran ibadah 20.000. Kami punya kelompok-kelompok kecil mesbah keluarga. Saya punya tim konselor pranikah. Dan orang yang mau menikah itu setahun itu puluhan, bahkan ratusan. Jadi harus dibagi satu demi satu pasang itu kepada pasangan konselor. Sebelumnya saya latih mereka dulu. Dan berikutnya sejalan dengan waktu mereka berbagi cerita dengan kami. Potensi konflik sudah. Potensi konflik. Harus ditemukan dulu lebih awal lebih baik. Bahkan ada suatu cerita. A dan B akan menikah. Jalani konseling pranikah sudah mungkin 6-7 bulan. Ada potensi konflik yang cukup tajam. Mereka akhirnya memutuskan kami tidak jadi menikah. Ya, keputusan mereka. Karena dari pihak gereja tidak bisa memisahkan, ya tidak bisa memaksa. Tergantung calon pengantinnya. Ketika A dan B ini memisahkan diri, 1-2 tahun kemudian, si A ini kemudian jalan dengan si C. Si A ini mengatakan begini, kalau konseling nikahnya dia saja bagaimana ya? Kan saya sudah konseling nikah. Terus saya mengatakan beda. Secara teori kamu sudah tahu. Tapi potensi konflik ketika engkau berpasangan dengan pribadi yang lain, yaitu si C, akan berbeda dengan pasanganmu sebelumnya. Dan terjadi. Menarik sekali. Karena potensi konflik A dengan B yang begitu tajam. Tapi ketika A dengan C yang tajam, muncul potensi konflik A dengan B, tidak jadi masalah untuk C. Kenapa? Dia bisa menerima. Dia bisa mensupportnya. Ya sudah. Itulah yang saya sebut potensi konflik. Dan kita akan belajar 4 potensi konflik dulu. Ada 12 potensi konflik, saya bagi per 4. Potensi konflik yang pertama adalah bahasa iman. Pertama ya,
bahasa iman yang berbeda. Bahasa iman ini yang pertama adalah engkau jelas beda kepercayaan, beda agama. Itu sangat berisiko, sangat amat berisiko. Karena pernikahan bukan bicara emosi saja. Pernikahan bicara soal kerjasama. Pernikahan bicara soal saling mengalah. Pernikahan bicara soal mau memaafkan, mau mengampuni. Bukan untuk saling membalas. Pernikahan bicara saling membackup, saling nutupi. Kalau engkau beda kepercayaan, beda agama. Yang satu beragama tertentu yang diajari membalas dan dengan kebencian bahkan sejak engkau kecil. Sementara pasanganmu si B ini diajari dari awal untuk mengampuni bahkan mengasihi musuhmu. Ketika mereka berpacaran dan beda agama mau dipaksakan. Mungkin mereka mengatakan kami ikut ajalah sementara salah satu agama kami. Mau ikut agamanya A atau ikut agamanya B. Yang penting kami ini pokoknya. Yang penting pokoknya kami menikah. Saudaraku, tidak sesederhana itu. Karena ketika engkau mau berbagi hati, lalu benturan dengan konsep prinsip agama tertentu, di situ masalah. Berikutnya, ketika engkau mengalami masalah, cara penyelesaiannya beda. Yang satu penuh dengan kebencian, pembalasan. Yang satu, sudahlah ngalah dulu aja. Sudah dilepaskan dulu, nanti Tuhan bela. Di situ sudah masalah. Apalagi kemudian muncul lagi masalah pendidikan anak. Lalu bagaimana beriman bersama ketika menghadapi suatu masalah. Masalah pekerjaan, masalah di rumah tangga, ataupun masalah kesehatan, masalah anak. Dibutuhkan kesehatian. Kalau engkau sudah beda bahasa iman, konfliknya ke depan lebih berat. Oh, saya membaca beberapa cerita orang-orang. Beda kepercayaan, memaksa diri untuk menikah. Dan mereka baik-baik saja. Pendapat saya, ya bisa jadi. Kenapa? Karena ada hal-hal penting yang disisihkan. Ada hal-hal yang mungkin sangat urgent, tapi karena toleransi yang dipaksakan. Ya akhirnya tidak dalam lagi, hanya di kulitnya saja. Bahkan saya pernah mendengar satu istilah, nanti aja kalau anak-anak besar biar dia memilih agamanya. Enggak semudah itu. Karena pelajaran iman itu harus dibagikan ketika mereka mulai kecil. Bukan masalah KTP di agama di KTP, maaf. Bukan masalah agama di KTP. Apalagi menghadapi hal-hal yang wow. Saya katakan yang pertama bahasa iman yang berbeda. Tapi bahasa iman yang berbeda itu juga bisa dialami oleh orang yang satu agama. Saya pakai istilah Kristen saja. Yang satunya lahir baru, yang satunya tidak. Pokoknya ya agamanya KTP-nya. Tidak terlalu mengandalkan Tuhan. Menghadapi segala sesuatu dengan pertimbangan manusiawinya. Benturan. Karena bahasa imannya berbeda. Walaupun sama-sama Kristen. Jadi kalau seseorang itu bisa satu bahasa iman, dia menghadapi apapun itu dengan lebih mudah. Kita lihat ayatnya. 1 Korintus 6 ayat yang pertama. 1 Korintus 6 ayat yang pertama. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Paulus menegur orang-orang Korintus.
Karena mereka ketika punya masalah, mereka malah menanyakannya kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak benar. Yang punya konsep duniawi, agamawi. Dan tidak kepada orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang lahir baru. Paulus menegur mereka. Mengapa? Ya karena dasar kebenarannya beda. Prinsip kehidupannya beda. Jadi kalau dalam pendekatan, dalam pacaran, coba bicarakan soal iman. Saudara coba tanyakan, kalau menurutmu ya, kalau orang ikut pelayanan di gereja itu batasnya seperti apa? Kalau menurutmu ya, gerejaku itu percaya bahwa sumber segala berkat itu dari Tuhan. Tuhan itu pemilik tanah, pemilik segala hal yang di bumi ini. Sehingga aku percaya aku akan kembalikan 1/10 dari penghasilanku. Aku persembahkan kepada Tuhan lewat gereja. Menurutmu seperti apa? Itu menyamakan konsep. Karena saudara mesti berjalan bersama-sama. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama kalau belum sepakat? Amos 3 ayat yang ketiga. Memang harus dibangun, saudaraku. Pak, kalau umpamanya di situ ada perbedaan kepercayaan, beda agama, ya engkau harus mungkin kompromi lah. Ngalah kepada salah satu untuk menikah karena ya undang-undang di negara ini mensyaratkan 2 orang yang satu iman yang bisa dinikahkan. Memang seperti itu. Pak, kalau kami ngotot dan kami mau ke luar negeri untuk dapatkan selembar surat nikah, ya itu pilihanmu. Tapi ingat pernikahanmu itu didasari perjanjian. Ingat fondasi pernikahan pertama. Pernikahan didasarkan oleh perjanjian. Ucapan yang dikatakan oleh calon suami dan calon istri yang saling mengikat. Yang dalam tanda petik itu menuntut untuk digenapi. Tidak cuma hanya selembar begitu dan tidak cuma perasaan. Ada begitu banyak hal yang harus dihadapi bersama-sama. Wow. Kita lanjutkan. Potensi konflik yang kedua. Saya tiba-tiba ingat yang pertama yang bahasa iman. Pak, kalau pasangan saya belum lahir baru. Dia percaya Tuhan Yesus tapi belum lahir baru. Doakan. Doakan, bawa ke tempat persekutuan, ajak ngobrol dengan komunitasmu yang rohani, dan doakan dia. Supaya secara pribadi dia ngalami Tuhan. Memang itu caranya. Doakan dan tetaplah semangat dan setia. Yang kedua adalah produk keluarga asal. Ini potensi konfliknya adalah produk keluarga asal. Kita lihat satu ayat di Alkitab, bagus sekali. Kejadian pasal yang ke-24, ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Kejadiannya adalah Abraham waktu itu sudah tambah umur dan dia sudah tinggal di Kanaan. Dia tahu budaya Kanaan, dia tahu banyak hal soal Kanaan. Tapi anaknya Ishak ini membutuhkan pendamping yang sepadan. Jadi apa yang dilakukan? Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Apa yang Abraham inginkan? Dia inginkan anaknya yang mengalami kejadian demi kejadian bersama Tuhan dengan dia.
Ishak ini yang pada suatu kali diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Ishak melihat sendiri keteguhan hati ayahnya, kesungguhan hati ayahnya. Ishak melihat sendiri bagaimana dia diikat dan akan dipersembahkan. Kemudian Ishak melihat sendiri dan mendengar suara. Abraham dipanggil, jangan bunuh anakmu, aku sudah sediakan domba sebagai korban. Pengalaman pribadi Ishak dengan ayahnya ini memberikan hubungan hati yang luar biasa. Pengalaman iman yang luar biasa. Sehingga Abraham tidak mau anaknya mendapatkan pasangan yang tidak sepadan. Sehingga dia mengatakan pada Eliezer, orang kepercayaannya, pergi carilah calon istri buat anakku. Dan perjalanannya jauh. Perjalanannya itu dari Kanaan, sekarang ini Israel. Itu jalan beribu kilo sampai kalau negara sekarang negara Irak. Itu tidak mudah perjalanannya. Untuk mencari seorang istri demi anaknya tuannya. Saudara, kisah ini bisa memberikan gambaran. Coba tanyakan kebiasaan keluarga pacarmu. Bagaimana memperlakukan keluarga yang lain. Coba tanyakan bagaimana sikap keluarganya. Soal uang, soal orang tua, soal pendidikan. Coba ketahui sifat-sifat keluarga asalnya. Dan kamu harus juga terbuka kepada calon pasanganmu. Kalau ada perbedaan prinsip, bicarakan bersama-sama. Supaya apa? Itu teratasi lebih dini daripada setelah menikah baru itu muncul. Ya Pak, saya dengar video Bapak ini setelah kami menikah. Dan itu masalah kami. Atasi dengan baik. Kalau saudara punya cerita, saudara bisa kirim cerita ke WA atau email. Siapa tahu ada jalan keluar dari Tuhan untuk saudara. Tapi yang lebih mudah adalah sadari dulu. Terima dulu. Jangan berpikir untuk berpisah. Jangan juga lawan karena itu paket keluarganya. Karena engkau sudah terlanjur dalam tanda petik terlanjur menikah. Walaupun saya percaya menikah dengan cara apapun ketika engkau sudah melewati proses pernikahan. Itu jodoh dari Tuhan. Nanti suatu kali kalau kita membahas tentang jodoh dari Tuhan, saya bahas lebih detail. Perhatikan. Memperhatikan produk keluarga asal dari calon istrimu atau calon suami itu baik. Dengan menanyakan, dengan diskusi, engkau akan bisa melihat dan bisa merasakan apakah ini benar-benar menjadi rekan yang sepadan, pasangan yang sepadan. Lalu yang ketiga, potensi konflik yang ketiga adalah kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan yang berbeda. Saya katakan kecerdasan loh, bukan lulusan. Engkau lulusan SMA, engkau lulusan S1, engkau lulusan S2, engkau lulusan S3, program doktoral, tidak menjamin engkau itu cerdas loh. Oh, saya mengalaminya, bertemu dengan orang-orang yang secara titel itu tinggi. Tapi secara pertimbangan, secara analisa, secara keputusan, begitu pendek, begitu dangkal. Jadi lulusan sekolahmu itu tidak menjamin kecerdasan. Kecerdasan itu muncul ketika engkau dengan dewasa dan bijak bisa menempatkan diri dan menyelesaikan masalahmu dengan baik. Kita lihat ayatnya. Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima.
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat yang kelima ini mengajarkan kepada orang-orang percaya, kalau kamu ini kurang hikmat, minta kepada Tuhan sumber hikmat. Bukankah Tuhan Yesus itu hikmat? Hikmat ilahi itu dibutuhkan oleh orang. Setiap orang, siapapun dia. Dari semua strata umur, strata pendidikan, strata ekonomi, siapapun butuh hikmat. Dan kecerdasan ini memang ya jangan terlalu jauh lah. Jangan terlalu jauh. Ada beda sedikit ya selama dia mau berubah, dia mau berkembang, oke lah. Saya dalam konseling nikah, saya seringkali tanya, ini urusan kecerdasan. Siapa lebih tulalit, kamu atau kamu? Tulalit, saudara. Siapa lebih tulalit? Jadi downloadnya itu lama sekali. Responnya, reaksinya itu juga lama. Dan ya udah itu memang bawaannya. Sudah perhatikan loh. Kecerdasan yang beda. Saya tadi katakan. Jangan terlalu jauh lah. Mengapa? Karena di dalam pernikahanmu, engkau itu butuh sahabat yang berbagi. Yang diskusi, engkau butuh sekutu. Yang punya wawasan yang tidak jauh daripada kamu. Tapi kalau kamu ini begitu cintanya sehingga kecerdasannya terlalu jauh, ya siap-siaplah dan jangan marah kalau dalam pernikahanmu kelak ketika dia menangani soal anak, soal pekerjaan, soal respon dengan pihak lain keluargamu bisa salah. Kenapa? Ya memang agak kurang. Apa boleh buat? Tapi kalau engkau orang percaya, Tuhan katakan, mintalah hikmat kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka dia akan mengajarkan. Memang begitu. Bacalah Alkitab, bacalah firman, bukalah hati biar Roh Kudus bicara. Engkau akan semakin cerdas. Engkau pasti semakin cerdas. Itu udah bawaan. Pasti dia Tuhan Bapa yang memberi. Lalu yang keempat. Potensi konflik yang keempat adalah perbedaan suku dan budaya. Perbedaan suku dan budaya. Indonesia ini kita bersyukur ya, ada banyak suku, ada banyak bahasa. Begitu juga dengan budayanya. Memang paling mudah ketika engkau menikah sesama suku, sesama bahasa, sesama budaya. Pendekatannya itu tidak terlalu sulit. Tapi kalau pasanganmu sudah beda suku, beda budaya, perlu ditimbang baik-baik. Supaya engkau berdua itu bisa mengatasinya dengan baik. Mengatasinya dengan baik. Kita lihat ayatnya. Kejadian 28. Ayat pertama dan kedua. Kemudian Ishak memanggil Yakub. Lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya. Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ishak berpesan kepada Yakub. Kalau tadi kita belajar dari Abraham, pesan kepada Eliezer untuk mendapatkan jodoh untuk Ishak anaknya. Puji Tuhan, perjalanan mereka diberkati Tuhan dan Eliezer membawa Ribkah ke tuannya untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Ishak. Nah di dalam Kejadian pasal yang ke-28, Ishak berpesan kepada Yakub anaknya. Ishak punya dua anak, Esau
dan Yakub. Esau mendengar perkataan Ishak ini kepada Yakub. Dan dia tahu, oh ternyata papaku tidak suka ketika aku ambil dari perempuan Kanaan. Saya ulangi sekali lagi. Kejadian 28 ayat yang pertama, Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Memang di zaman dahulu pernikahan ya antar keluarga, keponaan itu masih dimungkinkan. Sekarang beda hukumnya, beda tata caranya. Tetapi Ishak mengatakan pada Yakub, pergilah ke rumah Laban dan dapatkan pasangan. Mengapa? Ya karena kalau ambil dari perempuan Kanaan yang percaya kepada dewa-dewa tertentu, budayanya juga berbeda, maka akan menjadi benturan. Ada kesatuan yang salah. Dan kita tahu kemudian Yakub bertemu dengan Rahel. Walaupun Laban kemudian memberikan Lea, baru kemudian setelah sekian minggu baru diberikan Rahel. Dan Yakub harus bekerja 7 tahun lagi. Tidak masalah. Tapi perhatikan. Potensi konflik perbedaan suku dan budaya ini perlu diperhatikan. Kalau saudara bisa menerima perbedaan bahasa, suku, budaya, tolong bicarakan detail. Saya beberapa kali dalam konseling saya menanyakan tentang kalau sudah mulai serius, saya akan tanya bagaimana dengan papa mama, kakek nenekmu. Apakah ada budaya yang dimasukkan dalam prosesi pernikahan? Dan kalau itu ada, apakah engkau keberatan? Karena buat saya budaya tetap harus dihargai selama tidak melanggar kebenaran firman. Tapi kalau dua-duanya sudah sepakat, ya sudah. Jalani dengan iman, hati yang besar. Pak, saya jalani pacaran sudah 7 tahun. Dan saya baru tahu, dia dengan keluarganya ternyata punya kebiasaan tentang pernikahan. Saya harus lakukan ini, itu. Agak telat ya, 7 tahun. Sudah dalam emosi batinmu. Tapi tetap ada jalan keluar. Tetap ada jalan keluar. Bicarakan baik-baik. Saya paling ngomong begitu dulu. Mengapa? Sudah saling kenal, sudah baik. Jangan sampai budaya ini membatalkan. Tapi kalau memang harus batal karena prinsip kebenaran, biar kedua-duanya sadar dan kedua-duanya memahami. Itu namanya potensi konflik. Di antara 12 potensi konflik, kita lihat kesimpulannya. Ada 4 potensi konflik yang kita ini belajar. Jadi, pertama adalah bahasa iman yang berbeda. Bukan cuma agama beda. Yang sama agamanya pun bisa beda bahasa iman. Yang kedua, produk keluarga asal. Ya memang itu paketannya. Bicarakan di depan dengan baik-baik. Yang ketiga adalah kecerdasan yang berbeda. Memang ya sudah dicoba, emang ya seperti itu sejauh itu. Apakah engkau mau menerimanya? Apakah engkau bersedia untuk mendoakannya? Yang keempat, perbedaan suku dan bahasa. Kita baru membahas 4 dari 12. Tapi saya terdorong untuk membacakan saudara 1 ayat lagi. Ke Indonesia. 2, ayat 1. Kita belajar lagi. Kita akan belajar kali ini tentang pertengkaran. Ayat 1 dan 2. Jadi karena dalam Kristus, sudah perhatikan, dalam Kristus
ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di mana? Di dalam Kristus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat ini saya pernah membahas ketika kita belajar membangun fondasi pernikahan. Proses satu jiwa. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kesatuan roh. Dan itu membuat potensi-potensi yang sudah dibicarakan dengan baik akan bisa teratasi dengan baik. Karena kasih Tuhan itu menutupi, memulihkan. Saya percaya kalau dari awal kita ini bisa belajar mengenal potensi konflik lalu mulai mengatasinya. Bicarakan dengan kanselermu, bicarakan dengan gembalamu, bicarakan dengan keluargamu dalam hal yang terbatas. Tapi lebih lagi percaya kebenaran firman itu akan memerdekakan. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada kasih mesra, ada persekutuan roh. Biar kalian belajar dibangun proses satu jiwa. Kita akan belajar lagi di topik-topik yang lain yang menarik. Tetaplah percaya ada campur tangan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam proses persiapan pernikahanmu, apalagi ketika engkau sudah menikah. Ada proses di mana kalau Tuhan campur tangan, maka ketika kita bertemu dengan batas kekuatan kita, batas pengampunan kita, maka Dia akan berikan kekuatan untuk mengampuni lebih lagi. Menarik sekali. Mari percaya dan libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah tahu dan terus berharap campur tangan Tuhan. God bless. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.